Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eko Saputro. Saya di sini akan menerangkan tentang studi Islam dan problematikanya yang dibimbing oleh Bapak Abdul Halim selaku dosen pembimbing. Latar belakang, Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk semua umat Islam. Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala berisi pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri, dengan manusia sesamanya, dengan makhluk bernyawa lainnya, dan dengan benda mati. Ajaran ini diyakini sebagai ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Untuk mengetahui Islam lebih mendalam dan muncullah ilmu yang dinamakan studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam dalam bahasa Inggris adalah Islamic Studies, yang dalam bahasa Arab adalah Dirasat al-Islamiyah. Tujuan dari sisi pengertian studi Islam secara sederhana dinamakan sebagai pengkajian Islam. Pengertian studi Islam sesungguhnya memiliki cukup makna dan pengertian yang luas. Hal ini wajar adanya sebab sebuah istilah akan memiliki makna tergantung kepada mereka yang menafsirkan, karena tafsir memiliki latar belakang yang berbeda-beda maupun berbagai perbedaan lainnya, maka rumusan yang pemakna yang dihasil pun berbeda. Selain itu, kata studi Islam sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Kata studi memiliki berbagai pengertian. Rumusan Laturkau penyebutan bahwa studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Metode studi Islam. Metode pengajaran merupakan adalah suatu aspek yang penting proses belajar mengajar untuk mentransfer pengetahuan dan kebudayaan dari seorang guru kepada anak didiknya. Melalui metode pengajaran terjadi proses interaksi yang memiliki ilmu oleh murid, sehingga murid dapat menyerap apa yang disampaikan gurunya. Metode pengajaran yang dipakai pada masa dinasti Abbasiyah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu metode lisan, metode hafalan, dan metode tulisan. Jadi apa metode lisan? Jadi seorang guru menyampaikan sebuah materi yang bisa ditelaah oleh siswa tersebut, dan di dalam hal tersebut metode lisan ini seperti contoh ceramah agama atau khutbah seperti itu. Dan metode hafalan. Jadi apa? Hafalan ini ada berbagai metode hafalan, contoh hafalan Al-Quran, hafalan hadis dalam sebuah metode Islam. Dalam hal untuk menghafal berbagai macam dari ilmu fikih, ilmu akidah, itu menghafal. Metode tulisan. Jadi apa? Guru menyampaikan sebuah materi ditulis oleh anak didiknya, oleh murid tersebut. Dalam hal apa? Biar bisa dibuka dikala dia lupa. Kalau dalam hal ini semua diterapkan, jadi metode lisan, metode hafalan, metode tulisan, semua diterapkan kalau dalam sebuah ilmu pendidikan Islam di masa sekarang. Problematika dalam studi Islam. Contoh penilaian kebaikan atau kecantikan seseorang. Tentu terjadi perbedaan antara satu orang dengan yang lain. Begitu juga dalam kasus hukum merokok. Tentu berbeda antara menurut perokok dan yang tidak merokok. Hukum wanita karir tentu berbeda antara pendapat kaum laki-laki dan pendapat kaum perempuan. Begitu masalah yang muncul dalam memahami ajaran Islam, sehingga banyak kasus-kasus fikih yang melahirkan perdebatan di kalangan umat Islam.
Masing-masing dari perdebatan itu tidak dapat memastikan apakah pendapat yang paling benar dari yang lain. Mereka sama-sama belum pernah bertemu dengan Allah dan belum pernah merasakan kehidupan akhirat, sehingga belum mengetahui imbalan dari pendapat yang ia anut. Jadi apa? Jadi kita boleh mencari ilmu dalam berbagai macam metode, dalam hal untuk metode apa saja boleh, tapi kan juga kita belum tahu nanti di akhirat kita mendapatkan apakah itu hukuman atau kita dapat imbalan dari masuk surga tersebut. Jadi apa? Kita boleh mempelajari dan cukup kita mempercayai kalau kita itu berniat. Niat itu yang perlu, niat dirubahlah. Jadi mempelajari Islam itu niatnya dirubah, bukan menjadi perdebatan, tapi diambil tengah-tengahnya untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang berbeda. Dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam pengajaran studi Islam, yakni dari pengetahuan yang saya dapatkan dalam pelajaran dari studi Islam adalah saya bisa mengenal dari kompleks yang memahami dan menelaah sebuah permasalahan yang akan muncul dalam pengajaran studi Islam atau pengajaran dalam keislaman di Indonesia. Dari pengalaman saya waktu membaca dari beberapa artikel, yaitu kita bisa mempelajari Islam bukan cuma dari suatu guru, karena kalau kita hanya berpaku pada kelompok kecil, maka ruang lingkup yang kita pahami hanya pada kelompok kecil tersebut. Tapi jika anggap semua orang adalah guru, dalam kita harus bisa memahami baik buruk seseorang. Kenapa? Dengan kita bisa memilah baiknya seseorang, kita bisa menyimpulkan dan sebuah permasalahan dengan lebih baik. Kenapa? Dengan kita lebih bijak dalam mengambil keputusan, apa yang kita sampaikan kepada seseorang pasti diterima dan antusias. Karena apa? Dalam kita tidak membeda-bedakan, semua itu guru. Jadi kita bisa mempelajari lebih Islam lebih jauh, lebih bisa perbandingan antara guru ini dan guru ini, kita ambil jalan tengahnya. Bukan kita guru ini kita ambil jalan perdebatan, tapi apa, kita ambil jalan tengahnya. Itu saja dari saya penerangan studi Islam dan problematikanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.